Salam Nusantara, jumpa lagi di channel Kang Erwin. Hari ini kita mau menghadiri majelis rutin tiap Jumat di kantor travel Umroh DNW. Yuk teman-teman, Erwin mengajak dan melihat majelisnya gimana, acaranya. Tonton video ini sampai habis ya. Untuk itu kita mengambil keberkahan majelis kopi kita hari ini, kita hadirkan untuk mengirimkan surat Al-Fatihah yang dipimpin langsung oleh Ustaz Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita umatnya yang akan digunakan beliau nanti di yaumil akhir. Rasulullah tak gunakan doa itu semasa hidupnya, tapi Rasulullah akan gunakan di yaumil akhir, di mana masa-masa yang paling sangat genting nanti di yaumil akhir. Rasulullah akan gunakan doa itu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang kita hidup di akhir zaman menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah-curah keberkahan untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta para pejuang-pejuangnya di akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang Ustaz hormati, Ustaz muliakan, Ustaz sayangi, karena di sini bukan saja yang tua-tua, alhamdulillah ada yang muda-muda ikut bersemangat mencari, menuntut ilmu, walaupun ilmu itu tidak bersalah untuk dituntut. Maksud pepatah dua tuntutan ilmu itu sampai dapat. Jangan sampai nggak dapat, lah belajar bertahun-tahun tak dapat ilmu. Kalau di pengadilan itu penuntutan itu sampai selesai, itu harapan yang dipinta itu terkabul. Nah itulah tuntut dari ilmu itu sampai kepinta keinginan kita itu terkabul. Nah, Bapak Ibu kepingin apa? Kepingin masuk surga? Pingin? Sius? Niat? Tidak ngotot? Kata Rasulullah SAW, kalau nama masuk surga itu jalannya hanya empat saja jalannya. Itu diceritakan di dalam surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus
Ini jaminan siapa-siapa orang yang ingin masuk surga. Hanya 4 jalan. Yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu itu adalah penerang. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak pernah takut dengan kegelapan. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak pernah susah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya, karena dia tahu ilmunya. Orang misalnya contoh di dapur, kompor kebakaran, kalau tidak tahu ilmunya kelabakan tak? Nak bercerita, wow, kelabakan. Tapi kalau orang tahu ilmunya, dia tenang, dia ambil kain basah, kain basah dibasahi. Atau orang yang tahu ilmunya, dia tahu sumbernya. Ini sumbernya api kebakaran dari gas. Dia tinggal matiin aja gasnya, dia tutup gasnya. Karena dia tahu ilmunya. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan pernah susah. Ilmu dunia sama begitu juga. Orang yang tahu ilmu cara bawa mobil, tenang dia bawa mobil. Orang yang nggak tahu ilmu cara bawa mobil, dikasihkan mobil bagus saja, susah. Nggak usah bagus lah, mobil buruk aja susah kemana? Galau. Itu ilmu itu sangat penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat penting. Kalau ilmu kita ketahui, nanti khususnya ilmu-ilmu yang paling menyusahkan kita, kapan kita akan susah? Yang paling susah itu nanti Pak, pada saat sukratul maut. Makanya ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Karena akhir dari kehidupan manusia itu yang dia minta adalah husnul khatimah. Minta kebaikan, minta mati dalam redha, minta mati dalam kasih sayang Allah. Ibu-ibu majulah ke depan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa maju. Iya. Ibu-ibu paling suka Berbagai. Maju mas, maju mas. Oke, bisa tanya lagi. Siapa yang mau masuk surga katakan? Saya. Iya. Yang ini nggak apa-apa ya. Ini serius nih. Kalau memang masuk surga, ada jaminannya melalui 4 jalan. Kata Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus tahu ilmunya, karena ilmu ini penting. Dalam hal apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita tidak akan pernah susah. Makanya disebut ilmu itu dia tidak takut dengan kegelapan. Ilmu apapun carilah. Kalau ilmu dunia carilah supaya kita tidak susah ilmunya. Kenapa orang susah ilmunya? Dia tidak tahu ilmunya. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau mendengarkan, dia tidak mau dinasihati malah ditegur dikit merajuk, bangga. Kemana dia dapat ilmu? Kalau dia tidak mau belajar. Karena ilmu itu bisa didapatkan belajar, membaca, menulis, dan mendengar. 3 caranya dapatkan ilmu: baca, tulis, dengar. Ilmu itu penting dalam hal apapun. Kalau dia dapat ilmunya, dia tidak akan susah. Di dunia saja dia tidak akan susah. Dia tidak akan kelaparan, dia tidak akan kesedihan. Karena dia tahu ilmunya. Menghadapi macam ini, oh ini caranya. Menghadapi macam ini, ini caranya. Itu di dunia. Ada yang lebih penting dalam bab ilmu ini, bagaimana caranya. Tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita satu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang utama. Karena yang paling berat nanti setelah husnul khatimah itu, bagaimana caranya kita di alam barzah itu, di alam kubur itu aman. Di alam kubur itu dewean, sepi. Yang ketiga nanti baru di yaumil akhir. Kita harus tahu bagaimana di yaumil akhir itu. Ilmunya dulu kita harus tahu sekarang.
Ini penting supaya kita tidak susah nanti di yaumil akhir. Yang pertama tadi husnul khatimah. Kita sering lihat bagaimana, mungkin Bapak Ibu sering lihat di video-video online ini, ada orang mati lagi nyanyi, ada orang mati lagi senam, ada orang mati lagi berjoget, ada orang mati lagi olahraga, ada orang mati lagi ceramah. Mudah-mudahan pada ngomong ya. Ada orang yang mati lagi sholat. Nah, tidak pilihlah kira-kira Bapak Ibu tak mati di mana. Kalau mau sholat, dia siapkan ilmunya. Salah satu ilmunya nih, kata Rasulullah SAW, manusia itu akan mati sesuai dengan hobinya, sesuai dengan sering apa yang dilakukannya. Kalau dia hobinya megang main handphone, dan mati nanti dia main handphone juga. Jadi sering. Kalau hobinya dia ngajar ngaji, insya Allah wafat dia nanti pada saat ngajar ngaji sesuai hobinya. Seperti yang baru-baru ini kita dengar, kita kehilangan satu ulama yang luar biasa, Ustadz Waloni, orang pendeta yang masuk Islam. Itu luar biasa. Ustadz lihat dia wafat itu cemburu. Kenapa nggak cemburu Bapak Ibu? Dia wafat di hari yang mulia Jumat, di atas mimbar Jumat. Mimbar Jumat itu tempat yang paling mulia di kawasan masjid. Masjid itu kan luas. Tempat paling mulia itu adalah mimbar dan mihrab. Itu yang tempat paling mulia. Di tempat yang paling mulia, berkata-kata dengan perkara kebaikan. Luar biasa. Cemburu dia Allah Tuhan. Baca. Kepengen juga seperti itu. Jangan sampai Pak Ibu. Amin. Amin. Jangan sampai kita meninggal lagi keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya su'ul khatimah. Bersiap-siaplah untuk menyambut kematian ini. Cari ilmunya. Seperti yang Rasulullah kasih kisi-kisi. Kata Rasulullah, orang itu akan mati sesuai dengan hobinya. Apa hobinya? Masuk atau masuk? Silakan tidak apa-apa. Di tengah, ke tengah, jangan di pinggir jalan. Masya Allah. Jadi sesuai hobinya ya. Bapak-bapak yang punya hobi aneh-aneh, hati-hati. Ibu-ibu juga hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Pesan keduanya yang paling penting dalam bab ilmu ini, bagaimana kita menyiapkan kematian kita. Kira-kira kalau kita ini wafat, apa bekal yang akan kita bawa? Bekal apa yang akan kita bawa? Di dalam alam barzah itu nanti ditanya, mau buka siapa Tuhanmu? Ada orang nanti jawab, siapa Tuhanmu? HP. Berdentang disiksa oleh malaikat. Karena dia pegang HP tinggal sholat. Dia pegang HP, orang tuanya manggil, tak seduli dia. Itulah jadi Tuhannya tanpa sadar. Ada juga yang jadi Tuhannya kerjaannya. Kerja lupa sholat, meeting tak sudah-sudah. Tunggulah di malaikat. Berdentang di dalam kubur. Bekal apa yang perlu kita persiapkan untuk kita nanti dalam kubur? Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah baca Al-Quran. Banyaklah baca Al-Quran, kajilah Al-Quran. Karena setiap huruf Al-Quran akan menemanimu nanti dalam kubur.
Ini ditanyakan nih kepada Rasulullah SAW. Ustaz pernah cerita dulu, ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Ada yang kenal? Utsman bin Affan ini sahabat Rasulullah yang paling kaya. Saking kayanya sampai sekarang dia punya nomor rekening. Orangnya sudah wafat 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang rekeningnya masih aktif. Duit keluar masuk tidak pernah berhenti. Inilah orang yang berkah. Tapi apa? Semasa hidupnya dia dekat-dekat dengan sahabat, berbicara tentang perkara ilmu, berbicara tentang perkara yang baik-baik. Dia tidak pernah menangis. Tapi pada saat sahabat atau Rasulullah SAW berkata tentang perkara alam barzakh, Sayyidina Utsman bin Affan menangis. Hingga ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis? Aku takutkan diriku, kata Utsman, kalau semasa hidup ada kalian sahabat-sahabatku yang menemani. Kalau di yaumil akhir nanti ada Rasulullah yang akan siap memberikan syafaat untukku. Tapi di alam kubur aku sendirian, kata Utsman. Sendirian, sempit, 1 kali 2 meter itu cuma ukuran. Semuanya tinggal, gak ada yang bawa. Rumah mewah tinggal, emas yang kilo-kilo itu tinggal, kalu bayar tuh. Emas yang berkilo-kilo itu tinggal, mobil mewah tinggal, jabatan tinggi tinggal, suami ganteng tinggal, apalagi ibu yang ngomong ya, istri cantik tinggal, apalagi yang cewek itu, semua akan tinggal. Bagaimana caranya, ditanyakan oleh Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, bagaimana nasibku nanti dalam barzakh? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Utsman, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena setiap satu huruf Al-Quran akan menemani. Nanti akan ada yang datang ditanya, siapa kau? Aku adalah huruf Ba yang sering kau baca, aku adalah huruf Alif yang sering kau baca. Datang itu akan menemani. Ayo tanya pada diri kita, hari ini sudahkah kita baca Quran? Jangan-jangan baca handphone, bukan baca Quran. Betul tak? Sedikit sekali kita baca Quran. Quran itu terburuk di rumah dan menemani dia tak betul-betul. Alasannya Ustaz, ada di handphone Ustaz Quran. Iya, ada di handphone aplikasi. Tak pernah dibaca. Makanya diingatkan, bacalah Al-Quran. Terus apalagi nanti yang membuat dia lapang, buatlah amal. Satu, kata Rasulullah, amal jariah. Pernahkah kau bersedekah untuk manfaat orang banyak? Pada saat orang bangun masjid, pernahkah kau ikut? Pada saat kau orang buat jalan, sudahkah kau berbagi? Amal jariah ini akan membantu kau nanti di alam barzakh. Datang dia, aku adalah amal jariah, kau tidak akan susah. Aku sebagai pembela. Terus lagi, amal jariah yang sudah kita buat ini berapa banyak? Udah ada belum? Bangun jalan ada? Bangun rumah sakit ada? Bangun masjid ada? Belum. Ini aja yang paling mudah. Kalau ada, kita lihat orang sedang pembangunan masjid, titip bu, Pak, aku titipnya untuk semen. Pak, titip aku beli batu, cuma duit kok Pak. Tak apa-apa, itu akan jadi amal jariah. Tak apa-apa, aku titip pasir, aku titip koral, dia akan jadi amal jariah. Atau lagi orang lagi bangun sekolah, orang lagi bangun pesantren,
titipkanlah baik supaya kita punya saham. Ada pesantren, ada sekolah tuh, sumpah. Mana anak-anak penghafal Quran, belikan Al-Qurannya. Itu akan jadi amal jariah. Amal jariah inilah yang akan menyelamatkan nanti di alam barzah. Jangan sampai kita terhimpit sempit di alam barzah. Menyeramkan kalau kita dengar cerita orang yang tersiksa di alam barzah. Bukan main dahsyatnya. Belum lagi masuk neraka, dia sudah tersiksa di alam barzah. Makanya persiapkanlah amal jariah sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Buatlah perkara-perkara yang bisa dia nilainya berlipat ganda. Selanjutnya adalah sedekah. Apa yang sudah pernah kita sedekahkan, walaupun 2.000, walaupun 5.000, sedekah terbaik kata Rasulullah SAW, memberi makan orang yang sedang lapar. Jadi bapak ibu kalau ada orang datang ke rumah, dia minta makan, dia minta minum, jangan tak diinjak. Kalau cara kita ulama di Lembang, kalau ada tamu datang, baju putih secangkir jadilah. Nak dapat berkah sedekah. Jangan dianggap remeh, karena itu akan menolong kita nanti di yaumil akhir. Setelah amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Adakah kita ilmu yang bermanfaat yang sudah pernah kita ajarkan? Misalnya contoh ibu-ibu pernah mengajarkan cara masak yang lemak misalnya. Selagi orang itu pakai resep itu dapat amal jariah. Cara buat pempek yang sedap misalnya. Selagi dapat itu, insya Allah bapak ibu dapat amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Atau bapak ibu ngajar, atau bapak ibu tak baca ngajar, ajak kawan-kawan datang ke acara-acara pengajian, datang ke majlis-majlis zikir, datang ke majlis-majlis ilmu, datang ke majlis-majlis salawat. Kita tak baca ngajar, dia itulah kawan. Ini amal jariah. Dia dapat hidayah, dia dapat ilmu, dia dapat petunjuk, ibu dapat pahala. Atau ada orang pergi umroh haji, sama. Ibu yang ngajak orang umroh haji dapat pahala haji dan umroh. Karena asbab dari kita, orang bisa cepat bisa pergi umroh, itu amal jariah. Setelah itu apalagi ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan kita. Ini yang bisa menyelamatkan kita nanti dalam barzah. Sama Ustaz, aku nak ganti anak. Santuni anak yatim, jadikan anak. Ini anak-anak berjatuhan main, usahakan maknya. Nah, banyak akhir zaman, banyak. Didiklah dari kecil anak-anak itu agar mereka jadi anak-anak yang saleh. Kenalkan mereka kepada Allah. Nah, ini makanan dari Allah. Walaupun dia tak jawab, nanti bersyukur ya Maya, bersyukur ya anak yang soleh, anak solehah. Ajak cerita. Karena anak yang soleh inilah yang akan menyelamatkan orang yang dalam kubur itu. Kiriman doa-doa anak yang soleh inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kubur. Jadi kalau kita nggak ada anak, didik anak yatim. Didik siapapun supaya ada orang yang ingat dengan kita pada saat kita nanti telah wafat. Itu ilmu yang perlu dipersiapkan. Allah nih melalui Nabi-Nya mengatakan, hingga apa yang dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah dia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia gunakan seluruh hartanya untuk memfasilitasi seluruh keperluan agama. Utsman bin Affan, makanya hartanya berkah sampai sekarang. Luar biasa. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan juga 3/4 dunia diislamkan atas jasa beliau. Yang menyiapkan kapal-kapal besar untuk menyeberangi lautan itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Semua orang diislamkan. Sayyidina Utsman bin Affan berkata kepada sahabatnya, pastikan
di dunia ini semua orang sudah mendapatkan petunjuk hidayah agama. Kalian pergilah naik ke gunung-gunung, kalianlah menyeberangi lautan, ke pulau-pulau terpencil, ke desa-desa pelosok, datangilah. Kalau kalian tidak punya uang, kata Sayyidina Utsman bin Affan, datang kepadaku, minta keperluanmu, aku persiapkan, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Itulah dia memfasilitasi seluruh persiapan dakwah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu, kedengarannya suara Ustaz ya? Alhamdulillah. Itu persiapan kita di alam barzah. Terus juga kita perlu persiapan nanti di yaumil akhir. Apa saja? Karena di yaumil akhir lagi lebih dahsyat. Kita harus tahu ilmunya bagaimana susahnya di yaumil akhir. Yang kata Rasulullah SAW, satu hari di akhirat 1000 tahun. Pada saat manusia dibangkitkan tuh, di padang mahsyar tuh, seluruh manusia dibangkitkan yang hidup dari zaman Nabi Adam hingga Allah kiamatkan, bermiliar manusia berhimpit sempit dalam keadaan telanjang. Tidak ada satupun yang berpakaian, semua telanjang. Itu lagi tak mikir mana istriku, mana anakku, mana pacarku, nggak ada tuh. Saudara depan mata aja, itu secuekan teman aja, yaumil akhir tuh udah ada saguan lagi. Karena mikirkan diri sendiri. Tertatih-tatih itu berjalan di padang mahsyar pada saat Allah bangkitkan dalam keadaan matahari sejengkal. Panasnya bukan main. Persiapan apa yang harus kita siapkan di masa itu? Karena perjalanan sesungguhnya adalah perjalanan di yaumil akhir. Setelah manusia dibangkitkan, dia akan berjalan menuju yaumil syafa'at. Setelah yaumil syafa'at nanti akan dia masuk berjalan menuju yaumil hisab. Perjalanan yang berpuluh ribu tahun. Setelah yaumil hisab akan berjalan menuju yaumil mizan. Setelah yaumil mizan apakah selesai? Tidak. Dia akan berjalan lagi menuju jembatan sirat. Itu membutuhkan waktu puluhan ribu tahun. Persiapan bekal apa yang akan kita siapkan di yaumil akhir? Mumpung kita masih di dunia yang bisa menuntut ilmu ni, belajar ni sampai dapat ilmunya supaya kita bahagia nanti di akhirat. Mau? Mau. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya ini Ustaz singkat-singkat aja ya. Karena tadi kan judulnya itu mau masuk surga kan? Jaminan Rasulullah masuk surga itu yang pertama ilmu. Orang yang punya ilmu dia tidak akan pernah takut dalam hal apapun. Pernah cerita dengan Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak takut dengan malaikat alam barzah. Umar ni orang yang paling berani. Makanya dia bergelar Al-Faruq. Enggak usahkan manusia segan dengan dia, malaikat pun takut. Malaikat takut, syaitan iblis takut. Sayyidina Umar tu kalau melewati satu lorong, satu hari syaitan tak berani lewat lorong itu. Aromanya tercium, aroma tubuh Umar terlihat, bahkan malaikat pun tak berani. Jadi sekali hari wafat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali mengantar dengan para sahabat memakamkan Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah diantar, Sayyidina Ali dia memiliki kelebihan, dia kasar. Dia bisa mendengar pembicaraan malaikat. Jadi sahabat-sahabat yang lain disuruh pulang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena dia nak tunggu. Apa yang ditunggu oleh Sayyidina Ali? Dia nak dengar jawaban pada saat malaikat bertanya kepada Sayyidina Umar. Dia tunggu di atas kuburnya oleh Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat suruh pulang. Pada saat datang malaikat, apa jawabannya? Wih, kau ni yang dalam kerari ni. Kalau ngomong pacak tak pelan-pelan. Sebelah aku ni ada Rasulullah kata. Kata Umar, kau tak usah nak
itu nak takut. Tak jadi takut. Kau nak bertanya apa kata Umar? Siapa Tuhan? Cari orang lain baik. Aku ni sahabat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Orang yang ada di sebelah. Karena Umar dimakamkan samping Rasulullah. Hati-hati, orangnya lagi tidur. Kata Umar, itu didengar oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu. Kata Sayyidina Ali, hebatnya Umar karena dia memiliki ilmu. Kita berani tak? Masa berani bangun malam aja nak kencing tak rewangi. Dengan hantu lagi takut. Macam mana? Harus berani lah. Karena kita tidak tahu ilmunya hingga kita tidak berani. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Ilmu dunia penting, ilmu akhirat penting. Gunakanlah akal. Kan tempat ilmu itu adalah akal. Kelebihan makhluk Allah yang bernama manusia itu diberikan akal. Malaikat, binatang tidak dikasih akal. Kita dikasih akal. Jadi gunakanlah akal ini untuk menampung ilmu yang baik-baik. Hal apapun. Terkhusus tadi yang Ustaz sebutkan yang paling penting, karena perjalanan yang paling jauh, yang paling susah, yang paling rumit. Ya, pemirsa, kita barusan saja selesai majelis rutin di PT Travel Umroh DNW. Sekarang mau pulang. Terima kasih telah menonton video April. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum.